Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Yoga Adi Praditya dari kelas 12 RPL 1. Kali ini saya akan jelaskan tentang yantre, tantre, dan mantra. Jadi, secara umum, yantre, tantre, dan mantra merupakan bentuk dari sebuah ajaran yang sudah dilakukan oleh masyarakat agama Hindu dalam memuja keagungan Tuhan sebagai Sang Pencipta, Sang Pemelihara, dan juga Sang Pelebur. Jadi, dalam artian ini, yantra, tantra, dan mantra adalah setiap perilaku yang dilakukan manusia dalam memuja keagungan Tuhan itu sendiri. Jadi, yang pertama kita akan membahas mulai dari yantra. Yantra adalah bentuk nisaya atau simbol atau pengganti yang sebenarnya yang diwujudkan manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan ide Sang Yang Widiwasa, misalnya dalam perpaduan warna, kembang, banten, gambar, arca, dan lain-lain. Yantra juga digunakan dalam melakukan upakara puja dengan bija mantra sesuai yantra tersebut. Karena itu, bentuk yantra dalam kesusastraan Hindu dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama, Adabu Prista Yantra, dibuat, dipahat pada suatu bahan dan ditulis pada kertas atau kain. Yang kedua, ada Meru Prista Yantra, berbentuk gunung atau piramid seperti bangunan linggih di Bali. Yang ketiga, ada Meru Parastar Yantra, dipotong sesuai garis yantra atau dipotong di bagian tertentu. Ruram Prista Yantra, dibentuk mandala segi 4 dan di atasnya tertelungkup seperti pundak kura-kura. Yang terakhir ada Patale Yantra, berbentuk besar dan di bawahnya kecil. Setiap yantra mempunyai arti dan tujuan berbeda, sehingga bentuk yantra dikembangkan dan diberi sentuhan artistik modern. Sekarang banyak yantra yang berbentuk kecil seperti kalung, gelang, dan juga cincin. Selanjutnya adalah penggunaan dari yantra. Yang pertama, yantra dapat meningkatkan kekuatan, kehendak, atau melemahkan kekuatan orang lain. Kedua, melindungi diri dari kejahatan atau bahaya dan mencari perlindungan dari musuh. Yang ketiga, mengarahkan energi spiritual untuk tujuan material. Yang keempat, memperkuat efek ritual atau upacara agar memberikan kesejahteraan, kedamaian, dan kemakmuran bagi penyembah. Yang terakhir, ada memohon kekuatan mistik seperti dalam ritual tantra atau menciptakan jimat dan mantra. Yang kedua, kita akan membahas mantra. Mantra berasal dari dua kata, yaitu manara dan juga trana, yang berarti pembebasan dari ikatan samsara. Mantra merupakan kombinasi kata yang berisi kekuatan spiritual untuk membawa manusia melintasi siklus kelahiran kembali. Yang pertama, kita akan membahas cara pengucapan mantra. Cara mengucapkan mantra dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, cara mengucapkan mantra dengan mengeluarkan suara dan dapat didengar yang disebut vaikari. Cara ini akan mampu memecah guna tamas, kelambanan, dan ketakutan pada diri seseorang. Yang kedua adalah mantra yang hanya didengar oleh orang yang mengucapkannya saja atau berbisik-bisik yang disebut dengan pamsu. Teknik ini memurnikan guna rajas, nafsu. Cara ini juga dapat memberikan perlindungan, yaitu kavaca, dari gangguan lingkungan, energi negatif, roh jahat, dan lainnya. Yang ketiga, diucapkan dalam hati yang disebut manasika. Bermeditasi pada jiwa dari mantra serta arti kata-kata suci tersebut tanpa menggerakkan lidah ataupun bibir. Selanjutnya adalah kualitas mantra. Kualitas mantra juga dibagi menjadi 3, yaitu satwika mantra, itu produktif, dipakai untuk meningkatkan kesadaran ilahi dalam memuliakan kebesaran Brahman dengan segala perabanya, sehingga muncul perasaan ulas asih, cinta, dan pengabdian serta terbebas dari ego dan nafsu. Satwika juga dipakai untuk menyeberangkan sang jiwa melewati lautan samsara, penderitaan, kelahiran, kematian. Yang kedua yaitu rajasika mantra, protektif. Dipakai untuk kelangsungan hidup secara duniawi, serta memenuhi keinginan atau kama, memperoleh harta, keturunan, kemuliaan, kemewahan, kesehatan, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu tamasika mantra atau destruktif. Dipakai untuk menundukkan lawan, menghancurkan penyakit, mencelakakan orang lain, termasuk ilmu hitam. Mantra juga dapat memberikan manfaat maksimal seperti sakti, siddhi, dan suci, baik kepada yang mengucapkannya maupun orang lain. Lingkungan dalam bentuk vibrasi juga dipengaruhi oleh beberapa prinsip, yaitu ada rada, yaitu atau keyakinan yang mendalam terhadap mantra yang dipakai untuk merealisasikan tujuan tersebut. Yang kedua ada bakti, atau perasaan hormat, rindu, cinta, dan kasih terhadap mantra tersebut. Memperlakukan mantra itu seperti kita merawat diri sendiri. Dia adalah istri yang setia menyertai langkah kita. Selanjutnya ada sedana atau cepat lambatnya mantra memberikan manfaat kepada kita atau disiplin spiritual.
Berikutnya ada canda atau pentingnya teknik pengucapan mantra, karena jika salah memberikan penekanan dan pemanggalan sesuai dengan canda atau guru lagu dan guru bahasanya, maka akan memiliki arti dan maksud yang berbeda. Yang terakhir ada kriya atau pemujaan, baik luar maupun dalam, dengan pengetahuan arti esoterik dan eksoteriknya, ataupun pemujaan dalam pengorbanan keakuan atau pembakaran segala keinginan. Yang terakhir adalah pembagian mantra. Mantra dibagi menjadi 3 jenis, yaitu mantra, yaitu sebuah daya pemikiran yang diberikan ke beberapa suku kata atau kata guna keperluan meditasi seorang guru atau mantra diksa. Yang kedua ada stotra, yaitu doa kepada para dewata, umumnya dipergunakan untuk kepentingan yang harus datang dari Tuhan sesuai dengan kehendaknya. Yang terakhir ada kawaca mantra, yaitu untuk benteng atau perlindungan dari berbagai rintangan. Yang terakhir adalah Tantra. Tantra adalah ajaran spiritual yang berasal dari India kuno dengan tujuan utama mencapai kesadaran yang lebih tinggi dan pembebasan spiritual. Kata Tantra sendiri berasal dari bahasa Sanskerta, di mana Tan berarti perluasan dan Tra berarti pembebasan. Dalam praktiknya, Tantra melibatkan pengaktifan energi suci dalam diri melalui metode khusus yang diajarkan pada kitab-kitab suci. Ini seringkali dikaitkan dengan pemujaan dewa-dewi dan simbol-simbol spiritual untuk membantu individu mencapai kesempurnaan dan kebebasan dari keterikatan duniawi. Yang pertama, kita akan membahas penggunaan Tantra. Tantra memiliki banyak aspek penggunaan, termasuk meditasi, yoga, mantra atau kata-kata suci, dan ritual. Beberapa aliran Tantra menggunakan metode ekstrim seperti penyiksaan diri, ritual kuburan, dan zat kimia untuk mencapai hasil yang cepat. Tetapi, praktik-praktik ini sering dirahasiakan dan hanya diajarkan kepada yang layak. Praktik-praktik ini dirancang untuk membantu individu menyelaraskan diri dengan energi alam semesta dan mencapai transformasi batin. Misalnya, meditasi dan yoga digunakan untuk menenangkan pikiran dan membuka jalan bagi energi spiritual. Mantra dan ritual membantu memperdalam pemahaman seseorang tentang kehidupan dan keterhubungannya dengan kekuatan spiritual yang lebih tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak elemen Tantra telah diadopsi dalam ritual Hindu tradisional, seperti puja, pemujaan domestik yang melibatkan pemurnian ritual, penggunaan mantra, mudra atau gerakan tangan suci, serta nyase, postur suci. Pengaruh Tantra juga terlihat dalam ritual Weda yang mengharuskan pelaku menjaga kemurnian tubuh dan pikiran. Secara keseluruhan, Tantra bukan sekedar praktik eksternal, tetapi proses introspektif untuk mengembangkan kesadaran dan mencapai kebebasan spiritual. Selanjutnya, kita akan meraih pengertian tentang M. Dalam Tantra, pengertian tentang M mengacu pada 5 latihan rohani yang dimulai dengan huruf M. Siwa menyesuaikan pengajaran ini sesuai dengan kebutuhan murid, baik yang masih terikat pada insting ragawi maupun yang telah mencapai tingkat spiritual yang lebih tinggi. Yang pertama, kita akan membahas mada, dengan arti kasar, yaitu anggur. Bagi murid yang masih terikat pada nafsu ragawi, Siwa memperbolehkan minum anggur, tetapi mengajarkan cara untuk mengendalikannya dan meninggalkannya secara bertahap. Arti rohaninya yaitu madu ilahi. Pada tingkat spiritual, madu merujuk pada cairan amerta yang diproduksi oleh kelenjar pineal, yang dialami oleh sebagian kebahagiaan yogi yang telah memurnikan pikirannya. Selanjutnya, kita punya mamsa. Arti kasarnya yaitu daging, sama seperti anggur, Siwa mengajarkan pengendalian untuk kemudian meninggalkannya. Dalam arti rohani, yaitu lidah. Pada tingkat spiritual, mamsa berarti pengendalian ucapan yang penting dalam latihan rohani. Yang ketiga, kita punya matsya, yaitu dalam arti kasarnya yaitu ikan. Sama seperti pada anggur dan daging, Siwa mengajarkan pengendalian untuk kemudian meninggalkannya. Dengan arti rohani, ide dan pingale, yaitu 2 jalur yang mengalir dari tulang belakang dan berakhir di lubang hidung. Dengan pengendalian napas, yaitu pranayama, membantu mengontrol aliran ini dan menenangkan pikiran untuk meditasi. Yang keempat ada mudra, dengan arti spiritual, berhubungan dengan orang atau hal-hal yang mendukung kemajuan rohani, serta menjauhkan diri dari hal-hal yang menghambat perkembangan spiritual. Yang terakhir adalah maituna, persatuan seksual. Siwa mengajarkan pengenalan bagi mereka yang masih terikat insting seksual. Dengan arti rohaninya, persatuan dan kesadaran maha tinggi mengacu pada bangkitnya energi spiritual kundalini dari pangkal tulang belakang hingga mencapai pusat energi tertinggi yang mengakibatkan persatuan dengan yang maha tinggi. Jadi, kesimpulannya, yantra, tantra, dan mantra adalah sarana utama sebagai umat Hindu untuk mendekatkan diri atau memuja kepada Ida Sang Yang Kuasa. Bagaimana tentang yantra sebagai alat visual yang merepresentasikan untuk memuja beliau seperti banten, cana, dan lain-lain juga.
Dan juga ada mantra, yaitu kata-kata suci yang dihaturkan kepada beliau atau digunakan untuk menyucikan pikiran kita. Dan terakhir ada tantra, yaitu bagaimana kita dapat mengendalikan emosi batin atau energi spiritual dalam diri kita sendiri. Jadi, sekian dari saya Putu Yoga di Praditya, pamit undur diri dan Om Santi 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 Om. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.